Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk saya Ibu absen dulu. Andini, Ya, Bu. Cantika, Ya, Bu. Laura, Sakit. sakit. Oh, Laura sakit. Jadi kalian itu harus jaga kesehatan di musim yang seperti ini agar pembelajaran kita tidak tertinggal. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, ada yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Ya, Bu. Apa Cantika? Syarat-syarat sah sholat. Betul, kita kemarin telah mempelajari tentang. Syarat sah sholat. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang rukun-rukun Sholat. sholat. Adapun tujuan kita mempelajari pembelajaran hari ini agar kita mengetahui apa saja sih rukun-rukun dalam sholat, agar kita mampu melaksanakan sholat dengan sempurna. Baik, kalian amati dulu. Ibu ada sebuah gambar. Kalian amati. Nah, lihat, ini adalah gambar apa? Gambar anak-anak sedang mengerjakan sholat. Iya, ini adalah gambar anak-anak sedang Mengerjakan sholat. mengerjakan. Sholat. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang rukun sholat. Rukun sholat. Minggu kemarin kita telah mempelajari apa sih arti dari sholat itu. Ada yang masih ingat apa arti dari sholat? Makna dari sholat? Ya, Bu. Apa Cantika? Sholat adalah salah satu sarana komunikasi antara hamba Allah dengan Tuhannya. Ya, sholat itu merupakan salah satu sarana komunikasi bagi kita hamba kepada Allah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang rukun-rukun sholat. Ada yang tahu apa makna dari rukun sholat? Apa sih Ibu. maksud dari rukun sholat? Apa? Rukun sholat adalah suatu yang harus dikerjakan dalam mengerjakan sholat. Rukun sholat merupakan sesuatu yang harus dikerjakan sholat. Rukun sholat itu merupakan segala sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam melaksanakan sholat. Nah, di dalam rukun sholat itu juga terdapat macam-macam dari gerakan sholat itu sendiri. Ada yang tahu kira-kira yang pertama rukun sholat itu apa? Ya, Bu. Yang harus kita kerjakan di dalam sholat. Yang pertama itu apa? Niat. Membaca Niat. niat. Yang pertama itu niat. Dalam sehari semalam kita ada berapa kali melaksanakan sholat? Ya, Bu. Berapa? 5. 5 kali ya. 5 kali melaksanakan sholat. Berapa rakaat itu dalam sehari semalam? Berapa rakaat? Yang pertama subuh berapa rakaat? 2. Asar, 4. zuhur, 4. maghrib, 2. terus apa lagi? Isya. Isya. 3. Isya 4. 4. Jadi berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 17 rakaat. Ya, dalam sehari semalam itu kita melaksanakan 5 sholat. Dan jumlahnya itu adalah 17 rakaat. Yang pertama membaca niat. Ada yang tahu contoh dari niat salah satu sholat kita 5 waktu? Ya, Bu. Silakan maju. Nanti ibu kasih hadiah. Niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sip. Jadi dia barusan membacakan niat sholat maghrib. Give applause untuk teman kita. Ini hadiahnya. Simpan ya. Yang kedua yaitu rukun dari sholat itu. Apabila kita tidak mampu berdiri, kita bisa melaksanakan dengan cara
Duduk atau berbaring. Duduk atau berbaring. Contohnya siapa yang melaksanakan sholat apabila duduk dengan berbaring? Siapa? Orang yang sakit. Orang yang sakit. Pernah kan kalian melihat nenek-nenek kita yang sakit, dia kan nggak mampu lagi berdiri. Jadi mereka melaksanakan sholat dengan duduk ataupun dengan berbaring. Baik, setelah membaca niat, kita apa lagi sholat? Niat kan? Apa lagi? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ada yang tahu lapas dari takbiratul ihram? Ayo, Silakan Andini maju. Nanti Ibu kasih hadiah juga untuk Andini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar merupakan lapas dari takbiratul Ihram. Kemudian setelah kita, nanti dulu Andini tegak dulu. Pertama kita akan membaca niat, terus kita bilang Allahu Akbar. Terus kita membaca apa lagi? Membaca surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Andini hafal surat Al-Fatihah? Hafal. Nah, kalau Andini hafal, Ibu akan kasih Andini lagi hadiah. Asalkan Andini bisa menghafalkan surat Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Hah? Surah Al-Fatihah? Alhamdulillah. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Andini. Ini hadiahnya ya. Give applause untuk Andini. Walaupun ada sedikit kesalahan. Selanjutnya yaitu rukun dari sholat yang kelima, yaitu ruku. Ruku. Ada yang tahu? Ruku. Lapas dari ruku. Udah, Bu. Apa? Ayo sama-sama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, itu lapas dari ruku. Ini kan ruku kan? Yang selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal itu yang setelah ruku. Setelah ruku itu kita membaca apa? Kita kan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Sudah tuh baca apa lagi? Ihtidal. Rabbana. Lakal hamdu mil'us Ayo sama-sama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ummasita min syai'in ba'du. Ya, setelah itidal kita sujud. Sujud. Lapas sujud. Ayo sama-sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali kita sujud? Kalau melaksanakan kali. sholat 2 kali. Sujud itu sujud ruku itu dengan tumak nina. Tahu arti dari tumak nina? Tumak nina itu artinya kita berdiam sebentar. Sama pas kita ruku kan, kita diam sebentar. 3 kali kita membaca. Pas sujud juga kita diam. Diam dulu kan kita sujud. Karena kita membacanya sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ini dengan tumak nina juga. Ayo kita sama-sama membaca duduk di antara 2 sujud. Lafaz duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni
tasahud pada waktu duduk akhir. tasahud akhir. Kemudian membaca tasahud akhir. Ayo sama-sama tasahud akhir. Ayo sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Sampai selesai. Kemudian kita membaca sholawat atas Nabi. Membaca sholawat. Membaca sholawat. Nah, di dalam tasawuf akhir tadi kan sudah ada sholawatnya. Apa bunyi dari sholawat itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang selanjutnya setelah itu kita apa lagi? Mengucapkan salam. Gimana salam? Assalamualaikum warahmatullah. Ya, selanjutnya yang terakhir itu kita harus tertib. Jadi, dalam melaksanakan sholat itu kita harus tertib. Artinya kita nggak boleh ribut. Misalnya Andi nih lagi sholat tuh sama kawannya, dibuat kayak gini, terus noleh kiri, noleh kanan. Itu nggak boleh. Kita harus tertib. Baik. Dari penjelasan Ibu tadi, udah paham semua? Paham. Paham. Andi ini paham. Pertama apa rukun sholat? Apa rukun sholat yang pertama? Niat. Ya betul. Masa nggak tahu Ibu belum ngapus ini kan? Ini mah udah ada 1, 2, 3. Udah paham semua? Catat di buku tulisnya ya. Kalian catat dulu. Kalian catat di buku tulis. Selesai? Selesai? Selesai. Ya, Ibu hapus dulu ya. Ibu hapus lagi. Karena kalian semua sudah paham. Coba, Ibu udah hapus kan? Bukunya ditutup. Semua bukunya ditutup. Ya, udah ditutup. Apa sih tadi rukun dari sholat? Rukun sholat adalah Apa rukun sesuatu sholat? yang harus dikerjakan dalam melakukan sholat. Ya, sesuatu yang harus dikerjakan dalam melaksanakan sholat. Ada berapa jumlah dari rukun sholat? 13. Yang pertama apa? Niat. Yang terakhir? Tertib. Ya, bagus. Berarti anak-anak Ibu sudah paham semua. Ayo tepuk tangan. Sekarang kalian buka di halaman 24. Itu ada soal di bagian kolom insya Allah dan kolom alhamdulillah. Kalian buat ya. Kalian tulis ini soalnya. Kalian buat jawabannya di buku tulis. Ibu kasih waktu 10 menit. Terus langsung dikumpulkan ke depan. Ayo silakan kerjakan. Udah, silakan dikumpulkan ke depan. Nah, nanti ini Ibu akan kasih kalian nilai. Ini masuk ke nilai harian kalian ya. Baik, sekarang kita sudah mempelajari tentang rukun sholat. Kita udah tahu apa sih yang harus dikerjakan dalam melaksanakan sholat. Minggu depan kita akan praktek sholat. Praktek sholat apa? Sholat maghrib. Sholat maghrib, mau? Sholat maghrib? Mau. Setuju? Setuju. Jadi minggu depan kita akan praktek sholat maghrib. Berapa rakaat sholat maghrib itu? 2. Sholat maghrib 2 Tiga. rakaat? 3. Ya, sholat maghrib itu ada 3 rakaat. Baik, sebelum kita tutup, jadi rukun sholat itu merupakan segala sesuatu yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan sholat. Jumlah rukun sholat itu ada 13. Dari yang pertama niat, berakhir dengan tertib. Nah,
Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, Ibu rasa untuk materi kali ini kalian semua sudah paham. Jangan lupa besok kita ujian praktek sholat. Sholat apa? Sholat maghrib. Sholat maghrib. Baik, Ibu, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Baik, mungkin sekian materi kita hari ini. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.